Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk Gemini. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. And skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Four of Pentacles, the Two of Swords, Gemini, the Emperor, Nine of Swords. Itu kamu banget ya. Ace of Wands. Oke, Gemini. Kamu coba untuk ngeblok kisah masa lalu. Coba untuk stabilkan diri kamu. Coba untuk memenangkan kehidupan kamu dengan cara ngeblok kisah masa lalu. Ini malah membuat kamu stres, depression ujungnya nanti. Karena kamu tidak tidak mencari cara untuk menyelesaikan solusinya trust issue di masa lalu. Dan kamu coba untuk ngeblok ya, dengan sibukan kerja, kamu controlling ya tentang trust issue di masa lalu tanpa ada komunikasi yang baik. Ini di Februari kamu hati-hati ya. Harus dirubah. Kalau masih ada masalah di kisah masa lalu ya selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu aja. Karena kalau kamunya controlling semua masalah, ini akan menjadi masalah baru buat kamu. Dan kamu terperangkap dalam emosional, terperangkap dalam obsesi, dan ya kamu juga menjadi lemah ya, karena terlalu banyak ketakutan, kemarahan, dendam ya. Kamu harus bisa belajar memperbaiki. Salah satunya dekati Tuhan ya, dekati Tuhan. Dan kamu harus bijaksana dalam menghadapi sebuah ujian, bukan dengan cara mencari kesenangan duniawi atau kumpul sana sini atau gonta-ganti pasangan ya. Jangan, itu hanya menambah beban kamu aja nantinya ke depan. Dan kamu juga akan tersiksa karena pekerjaan kamu jadi terganggu ya. Jadi kalau kamu masih ada masalah dengan orang lama, usahakan selesaikan dulu. Kalau memang udah gak ada komunikasi, ya kamu dekati Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan secara spiritualnya, agar kalian dipertemukan kembali dan menyelesaikan masalahnya. Tuh ya. Kamu gimana mau mendapatkan kesuksesan? Kamu aja malas belajar tentang spiritual karena nganggap enteng ya. Soalnya kan air sign ya, air sign. Jadi nganggap enteng tentang spiritual. Padahal kamu butuh banget. Kamu butuh banget. Kalau kamunya bersikap seperti ini, anggap enteng tentang spiritual, hidup kamu akan stuck, sulit mencapai kesuksesan. Jadi banyak belajar dalam bertanggung jawab
ya tentang kesuksesan kamu. Jadi ketika kamu sukses bukan berarti kamu udah lepas ataupun sudah final kebahagiaan kamu. Enggak. Justru itu ngebuka lembaran baru. Kenapa? Ujian akan lebih besar lagi dimana kita sukses. Dan ya tentang kebahagiaan juga akan diuji gitu loh. Kesuksesan kita akan diuji. Apakah kita semakin lupa Tuhan, ataukah kita menjadi sombong, angkuh gitu ya. Kayaknya Gemini bermasalah dengan pekerjaan juga ya. Hati-hati ya di bulan Februari. Jadi dengarkan kata hatimu ya. Kamu harus bisa ngeblok tentang egomu ya. Jangan sampai salah milih ya Gemini. Four of Wands, Eight of Swords, Justice. Gemini, sebagian dari Gemini ini ada yang mau bercerai ya, hati-hati, ada yang mau bercerai ya, makanya stres, depression, karena trust isu di masa lalu ini belum diselesaikan. Jadi ada masalah yang harus diterima dengan kenyataan gitu ya. Kita lihat lagi The Emperor. Six of Pentacles, the Knight of Cups, Ace of Pentacles. Gemini, kamu coba untuk fokus dalam keuangan besar ya, kepengennya gitu. Tapi kamu juga harus bisa berbagi keuangan, sedekah gitu ya. Harus lebih diimbangi agar mendapati rezeki besar nantinya. Kalau kamunya nggak imbangi tentang sedekah, ya otomatis itu akan menjadi kesombongan buat kamu dan ujungnya kamu stres karena hawa ketakutan ya, ketakutan tentang keuangan, ketakutan ya, takut miskin, takut nggak makan gitu ya. Harus lebih belajar banyak menjadi ahli sedekah ya untuk Gemini, karena ya ini kan air sign ya, jadi dia memakai logika. Kalau nggak kerja nggak dapat duit gitu, nggak juga sih gitu loh. Kalau itu orang rajin ibadah ataupun rajin sedekah, walaupun dia udah kerja ataupun nggak kerja juga, kan kita nggak ada yang tahu nasib ya, Allah yang tahu gitu. Ternyata dia rezekinya ya memang dengan cara dia tirakat kerjaannya gitu, itu bisa saja. Jadi kita jangan meremehkan suatu kesuksesan seseorang gitu loh. Ya kalau nggak kerja ya nggak bisa lah, ya silakan. Karena kan rezeki itu udah ada tulisannya, sudah ada garisnya gitu ya. Jadi untuk Gemini, khusus untuk air sign juga sama water sign, karena kan itu tidak bisa digenggam ya elemennya. Pandangan pikirannya tuh, pandangan hidupnya tuh harus luas ya, agar tidak kebadi badan diri sendiri gitu ya, tidak menjadi karma buruk gitu dari pemikiran sebelah pihak aja ya. Jadi kalau memandang sesuatunya tuh dilihat lagi lebih luas gitu. Oke, ini pembelajaran buat kita juga sih, bukan buat hanya untuk Gemini ya. Gemini, kamu harus bisa banyak belajar tentang berbagi. Kamu lelah ini ya, merasa tertekan juga. Tertekan karena
ya tentang hubungan di masa lalu dengan orang lama ini, sebenarnya kamu masih berharap ya Gemini untuk bisa stabil lagi, untuk bisa sukses lagi gitu ya. Tapi ternyata ini menjadi mandek ya, salah satunya karena kamu ngeblok tentang trust issue di masa lalu yang belum diselesaikan. Kamu coba untuk controlling kestabilan hidup kamu juga jadi keblok ya di bulan 2. Hati-hati. Dan banyak pertaruhan yang harus kamu lakukan, terutama tentang keuangan. Jadi ibarat kalau di bulan 2 tuh Gemini lagi bermasalah dengan keuangan. Hati-hati ya. Dan untuk yang long distance jangan sampai ada perselingkuhan, karena ini juga ada serangan gaib ya, the devil ya. Jangan nekat untuk melakukan perselingkuhan atau seks bebas ya, jangan ya, ataupun penipuan, memanfaatkan gitu ya untuk keuangan, jangan, usahakan jangan. Oke, kita lihat Gemini, dicek Sun, Rising, Moon, and Venus. Communicating clearly, tuh kan komunikasi. Standing firmly in my truth. Being direct. Oke. Gemini, kamu harus melepaskan emosional kamu dengan keluargamu. Kamu akan ada masalah sebenarnya dengan keluarga, jadi harus komunikasikan dengan baik dan harus bisa terapkan tentang kejujuran ya, dan bicara yang penting-pentingnya aja. Jadi being direct tuh ya poinnya gitu loh, nggak usah bertele-tele gitu ya. Komunikasi dengan orang lain juga nggak usah basa-basi lah intinya ya. Dan ya di sini aku ngeliatnya kamu harus banyak belajar melepaskan ya tentang permasalahan dengan keluarga, belajar terbuka juga ya. Communicating. Today I will communicate clearly and directly in my conversation with others. I will strive to avoid manipulative and direct or guilty producing statement. I can be tactful and gentle or assertive if necessary. I do what is right at the moment. Lakukan yang terbaik, tapi ingat jangan sampai menyakiti orang lain, walaupun ya apa yang kamu ingin sampaikan itu benar ya, dan kamu harus jaga prinsip kebenaran pada diri kamu sendiri. Today I will acknowledge that my knowledge, feeling, and belief are all mine, and they are just as valid as anyone else. I'm open to learning from others and their experience, but I will stand firmly in my truth. Belajar dari pengalaman orang lain itu bagus, tapi tetaplah gunakan kepintarannya kamu di jalan kebenaran. Jadi kalau memang itu tidak baik buat kamu, ambil yang baiknya aja, yang buruknya kamu buang ya dari pengalaman orang lain itu. Being direct. Today I will own my own power and be direct, and I will be clear and honest in my dealings with the other. If I'm comfortable with my own truth, then those around me will be comfortable with me too. Ya semua gimana kamunya aja. Kalau kamu nggak nyaman dengan orang tersebut, ya udah, kamu jangan basa-basi, jaga jarak aja. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Ingat ya, Gemini, tetap berprinsip pada kebenaran dan teruslah berkomunikasi dengan baik tanpa harus menyakiti orang lain, dan tetaplah belajar dari pengalaman orang lain. Yang baiknya diambil, yang buruknya kamu buang. Dan di sini kamu juga harus bisa menjadi dirimu sendiri dengan keberanian kamu ya, dengan kejujuran kamu,
dan kamu juga harus nyaman atau tidaknya kamu jujurkan ya. Jangan sampai kamu berpura-pura nyaman tapi sebenarnya kamu tidak nyaman, dan itu tidak baik. Oke, saya harap video ini bisa resonate. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.